Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dulur, konco dimanapun berada yang menyaksikan siaran live streaming ini, bertemu kembali dengan saya. Maaf, kemarin biasanya kita malam Sabtu dan sekarang malam Minggu. Insya Allah karena ada satu hal sebab yang kemudian kita tertunda satu hari. Tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi kesemangatan kita untuk tetap semangat bekerja, belajar, dan berdoa. Kali ini kita belajar setelah mungkin seharian kita tadi bekerja, dan insya Allah nanti malam juga kita berdoa. Jadi dalam satu hari itu setidaknya ada 3 yang harusnya waktu kita itu kita nikmati itu ya. Kita pakai untuk bekerja, kita pakai untuk belajar, kita pakai untuk berdoa. Nah, ini semua orang bisa melakukan ini. Jadi siapapun jangan merasa bahwa berdoa itu atau belajar itu monopoli 1-2 level umur, bukan, tetapi semua umur ya. Kali ini kita akan belajar. Dulur, pekan lalu kita bicara tentang kepemimpinan dan saya banyak mendapat masukan dari baik pemirsa maupun kawan-kawan, dulur-dulur semua, tentang banyak hal, banyak pertanyaan juga yang mungkin belum terakomodir pada pertemuan pekan lalu, yang insya Allah akan kita bahas lagi, kita tajamkan lagi pada malam hari ini. Perkenankan saya untuk mengupas kembali tentang bab kepemimpinan ini. Kalau Ahad lalu atau pekan lalu kita bicara tentang kepemimpinan dari sisi kepemimpinan agama, kepemimpinan yang hubungan dengan nilai-nilai moral. Tapi insya Allah kali ini kita akan bicara tentang kepemimpinan yang berkaitan dengan keseharian kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dulur, jadi tentang kepemimpinan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang kepemimpinan itu, di mana dulu ketika bumi ini diciptakan, ketika kemudian alam semesta ini sudah tersedia menjadi sesuatu yang sifatnya perlu penanganan, Allah mengumpulkan tuh ceritanya. Allah mengumpulkan, ada gunung, ada lautan, ada malaikat, dan ada makhluk-makhluk besar lain-lainnya. Dikumpulkan semua. Dan ditanya sama Allah, apakah kalian sanggup untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi pengelola bumi ini, pengelola bumi ini, pengelola dunia ini. Semua diam. Makhluk yang besar-besar itu diam semua. Mulai dari gunung, lautan, sampai bahkan malaikat pun diam. Lalu tiba-tiba ada sesosok makhluk yang lemah ya, mengatakan, kami siap. Dan siapa makhluk itu? Manusia. Semua makhluk yang besar-besar tadi pada berkata bahwa dasar manusia tidak tahu diri. Maksudnya apa? Tidak bisa mengukur diri. Kenapa makhluk-makhluk besar itu merasa dan tidak berani mengatakan, ya saya sanggup ya Allah? Karena memang memimpin, mengelola bumi ini tidak mudah. Ada begitu banyak prasyarat yang harus dimiliki. Karena memimpin itu bukan mengeksploitasi. Memimpin itu bukan menikmati. Memimpin adalah melestari. Memimpin adalah bagaimana mengelola dengan baik dan kemudian menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Mengelola bumi telah secara sah diambil tugas itu oleh manusia waktu itu. Entah pada pertemuan wallahu alam di mana itu. Tapi itu diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian sejak itu maka manusia menjadi khalifatu fil ardh. Menjadi pemimpin di bumi ini. Kita sekarang bicara, kenapa sebenarnya? Apa beratnya memimpin? Apa sesungguhnya amanah yang begitu besar sehingga memimpin itu memerlukan satu tidak saja skill, tetapi juga satu tanggung jawab moral yang begitu besar. Dulur,
Saya kemarin terlambat sehari karena melakukan satu perjalanan ke beberapa daerah. Dan saya ingin bercerita dikit tentang bagaimana perjalanan saya itu. Pertama saya ke daerah antara perbatasan di daerah Ngawi. Di sana ada sebuah desa. Lalu saya berkunjung ke salah satu rumah. Di rumah itu ada satu keluarga yang saya tahu ekonominya sangat rendah lah, sangat lemah. Dan saya berbincang dengan keluarga ini. Lalu saya masuk dan saya menemukan seikat tusuk sate. Saya bertanya, ini tusuk sate apa? Ternyata kerjaan dia, karena pertanian juga sedang turun, kerjaan dia adalah membuat tusuk sate. Nah, saya berbicara, tusuk sate ini harganya berapa? Dia bilang, untuk tusuk cilok itu setiap 1000-nya itu hanya dihargai Rp9.000. Setiap 1000-nya. Artinya setiap satu tusuk cilok itu dia bikin, mulai dari bahan sampai dibikinnya, dia hanya dihargai Rp9. Nah, untuk yang lancip, yang tusuk sate yang lancip, dia dihargai Rp15. Pekerjaan itu harus dia selesaikan mulai dari pagi sampai sore, hanya dihargai Rp15.000. Lalu saya geser lagi ke satu daerah, di daerah Purwodadi Blora, perbatasan Purwodadi Blora juga begitu. Bagaimana ekonomi masyarakat di tingkat bawah itu begitu dia bikin tempe, kerajinan tempe, makanan tempe itu setiap layer tempe itu ada 4-5 layer tempe. Itu hanya seharga Rp1.000 sampai pedagang. Sampai kemudian lagi berkelana di buruh potong tebu, karena kerjaan juga di daerah yang cukup gersang. Tiap buruh potong tebu itu setiap motong sekaligus gini ngisiin itu setiap 1 kintal hanya dihargai sekitar Rp10.000. Kenapa kita sekarang dihadapkan pada satu suasana di mana sebenarnya Indonesia ini, negeri kita ini adalah negeri yang kaya raya. Kaya raya benar. Dari sisi apa? Kita punya segalanya. Lautan kita adalah salah satu garis pantai terpanjang dan terbesar di dunia. Di mana sebenarnya lautan itu menyimpan begitu banyak potensi ekonomi. Lautan. Tapi sedikit sekali nelayan yang bisa menjadi kaya karena itu. Ekonomi itu dulu. Yang kedua, dulur, kita ini salah satu tanah atau daratan yang menyimpan cadangan gas, baik di lautan juga, cadangan gas terbesar di dunia juga. Kita, hutan kita, sebelum habis-habisan dibabat ini, juga adalah salah satu dari flora fauna terkaya di dunia, setelah Brazil kalau nggak salah. Artinya dulur, kita ini memiliki segalanya, apalagi bonus demografi. Penduduk kita itu sebenarnya bukan masalah. Jumlah penduduk itu bisa menjadi potensi. Nah, ini tinggal bagaimana melihatnya. Karena apa? Kita, kalau sama kita semua melihat misalnya di Dubai, atau di Dubai, tahun 70-an itu masih berupa gurun itu. Tapi sudut pandang pemimpinnya saat itu melihat bahwa itu sebenarnya bisa dikelola sekarang menjadi salah satu dari pusat perekonomian dunia. Kenapa? Nah, ini kembali kepada, saya kasih title, we need a true leader. Kita butuh satu jiwa-jiwa kepemimpinan, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Kita butuh pemimpin yang benar-benar mampu punya visi itu. Bagaimana itu? Gini dulu, kalau kita lihat kembali kepada kenapa gunung-gunung tadi tidak berani. Karena memang syarat untuk itu sangat luar biasa. Saya ada beberapa catatan ya. Pertama, memimpin itu bukan tentang adu kuat. Memimpin itu adalah tentang selain kuat juga harus memiliki sifat taat. Gunung itu kuat, tapi dia nggak mampu, nggak berani. Karena selain sifat kuat, pemimpin itu harus punya sifat taat.
taat pada aturan yang telah disepakati, taat pada undang-undang yang telah dibuat secara bersama oleh satu masyarakat. Kalau di tingkat desa mungkin perdes, gitu. Kalau di tingkat kabupaten adalah perda. Kalau di tingkat nasional undang-undang. Pemimpin harus taat sama itu. Tidak boleh hanya karena kemudian merasa kuat lalu kemudian melanggar itu semua. Gitu. Karena dia merasa pada saat dipilih jadi kades, mayoritas pemilihnya banyak, lalu dengan semena-mena merusak aturan. Tidak bisa. Karena itulah gunung tidak berani. Karena selain masalah kuat, dia harus taat. Harus punya jiwa taat. Jadi bukan hanya karena mau ditaati, tapi juga berani untuk taat. Itu kenapa gunungan. Yang kedua, ya, pemimpin juga tidak hanya punya kecenderungan untuk menjadi diktator minoritas atau apa? Atau menjadi tirani mayoritas. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan, orang cenderung begitu. Orang cenderung mengatakan, ayo, ini dadaku, mana dadamu? Wah, ini kalau sudah begini, jadinya bukan pengayom gitu. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah memimpin itu tidak tentang mayoritas saja. Ya, demokrasi kita memang bicara tentang demokrasi, bagaimana suara mayoritas adalah yang menang. Itu sekarang demokrasi yang sedang berjalan. Tetapi sesungguhnya Pancasila mengajarkan kita bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi permusyawaratan. Di sana sebenarnya bicaranya tidak hanya tentang bagaimana siapa yang paling banyak. Kenapa? Kalau bicara mayoritas, laut itu mayoritas di bumi ini. Lautan itu mayoritas, tapi nggak berani lautan memimpin. Gitu. Kenapa? Karena selain mayoritas, pemimpin dituntut untuk bisa mengayomi semua kepentingan. Loh, gitu loh. Jadi meskipun di situ ada minoritas, mayoritas harus mampu menjadi pengayom kepentingan minoritas. Tapi yang minoritas kalau kemudian memimpin juga jangan menjadi tirani, gitu loh. Nah ini yang kemudian bagaimana ketika kita mayoritas, baik mayoritas di parlemen, mayoritas pendukung dan lain sebagainya, lalu kemudian kita seminar, tidak bisa begitu, karena banyak belum tentu benar. Makanya Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tuti aktsara man fil ard. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kebenaran, tapi mengikuti apa prasangka dan kebohongan-kebohongan. Dulur, ini bicara. Jadi kalau tadi pertama adalah tidak hanya bicara tentang kuat, tetapi bicara tentang ketaatan terhadap aturan, terhadap konsensus yang sudah disepakati. Yang kedua adalah tidak hanya bicara mayoritas, tapi kemampuan untuk mengayomi semua kepentingan. Nah, selanjutnya adalah pribadi yang konsisten menjadi pelayan. Nah ini yang pekan lalu saya bicara tentang bagaimana rois atau pemimpin itu adalah khadimul ummah, adalah pelayan umat. Mampu menjadi pelayan. Kalau sudah bicara gini adalah pembela semua kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan kelompok tertentu, tetapi semua kebutuhan rakyat. Nah ini yang kadang kalau kita berangkat memimpin itu dari kepentingan tertentu, seringkali kemudian kita ini hanya memenuhi atau melayani kepentingan tersebut. Tapi padahal enggak. Begitu kita menjadi pemimpin di tingkat desa misalnya, lalu di situ kemarin itu ada yang tidak setuju dengan kita, kemarin waktu tidak memilih kita dan sebagainya, mereka harus tetap kita layani. Nah ini beratnya di situ. Makanya konsep adil itu berat ketika menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kecenderungan ketika kita memimpin itu adalah hanya memihak kepada orang yang dulunya mendukung kita. Padahal tidak boleh. Sampean boleh pada saat itu silakan bertarung untuk, tetapi begitu sudah menjadi pemimpin, sampean bukan milik salah satu kelompok, bukan. Sampean milik semuanya tuh sudah. Interest sudah harus dihilangkan. Tuh. Nah, jadi
Kenapa begitu? Bicara tentang pelindung dan pemenuh kebutuhan semua umat itu adalah bagaimana kita tidak hanya mengeksploitasi kebesaran jumlah kita untuk menjadi alat penekan, lalu kita menjadi semacam orang yang gemar memanfaatkan jumlah kita menjadi untuk sebagai pressure group. Itu nanti kita akan jadi tirani mayoritas. Itu tidak baik. Kalau yang tadi diktator minoritas juga nggak baik, tirani mayoritas juga nggak baik. Nah itu. Memimpin juga tidak hanya tentang citra sederhana atau tidak hanya tentang itu ya. Kenapa? Karena bumi itu sederhana. Daratan itu tiap hari diinjak-injak orang tuh. Tapi dia tidak mampu. Tidak mau. Karena tahu mengukur diri gitu loh. Kenapa? Karena selain sederhana, selain bicara tentang penampakan citra kita, memimpin itu adalah tentang keramahan yang benar-benar ada perasaan haunan kalau di dalam bahasa Al-Quran itu, atau humble, orang-orang yang benar-benar siap diremehkan. Nah ini siap diremehkan, orang yang benar-benar merasa bahwa namanya pelayan ya. Ketika sampean menjadi pemimpin, Pak Kades, Pak Camat dan seterusnya ke atas, sampean itu sudah harus siap dicaci. Sampean itu, kita itu sudah harus siap. Jangan baperan. Jangan. Nabi Muhammad SAW itu pemimpin paling mulia di muka bumi. Lo dihina kok. Diludahin. Berangkat ke Ka'bah, diludahin. Begitu orang satu hari yang ludahin nggak ada, dicari sama Rasulullah. Kemana ini orang yang ludahin kok nggak ada ini? Begitu. Begitu ternyata orang yang ludahin sakit, ditengok. Ada pemimpin gitu sekarang? Kok kayaknya sulit nyari gitu. Boro-boro sampai ngeludahin. Mau ngeludahin aja. Ya kan? Jadi ini satu fenomena bahwa kesederhanaan itu tampak pada kerendahan hati. Untuk siap dicaci. Untuk siap diremehkan. Kenapa kita begitu? Karena kalau bicara tentang suara semua orang, kita nggak mungkin bisa memuaskan semua kepentingan. Maka tetaplah berjalan dan sadari bahwa semua orang bisa berbeda itu. Nah, sehingga selain sederhana, pemimpin juga harus hidup bersama rakyat. Sampean harus sudah benar-benar dalam suka maupun duka itu merasakan betul nadi kehidupan rakyat itu. Ini sulit ya dulur ya, karena kalau pemimpin itu lahir dari orang-orang yang hidup selama ini di gedongan, maaf kata ya. Kalau Raden Said yang kemudian jadi Sunan Kalijogo, itulah konon dulunya adalah seorang yang hidup di keraton ya. Lalu kemudian jenuh dengan kehidupan keraton, keluar mengintip kehidupan rakyat. Ternyata kehidupan rakyat sangat jauh dibanding dengan kehidupan wayah di keraton. Sehingga dia kemudian mengabdi kepada rakyat, kepada umat. Demikian pula kalau kita dengar hikayat tentang Siddhartha Gautama ya, bagaimana meninggalkan kemewahan di kerajaan itu kemudian benar-benar menjadi khadimul ummah. Nah ini kenapa? Karena ciri sederhana itu harus benar-benar menjadi semacam nafas, menjadi semacam karakter yang memang terbangun karena adanya empati yang real gitu. Nah nanti kalau sudah begitu, sampean begitu jadi pemimpin, kebijakan-kebijakan yang sampean ambil itu akan kebijakan yang benar-benar bernafaskan kepada umat yang membutuhkan. Jadi propur katanya, kalau istilahnya propur, pro growth, gitu. Tapi katanya saja itu propur. Lebih memihak kepada mereka yang miskin. Tetapi kalau kebijakannya itu tidak didasarkan bahwa saya merasakan betul, susah. Nah ini, karena itulah kemudian pemimpin yang benar-benar hidup secara sederhana itu beda nanti telur-telur kebijakannya daripada orang yang pemimpin yang hanya lahirnya saja. Nah,
Kemudian pemimpin juga tidak hanya bicara tentang keindahan janji pada saat kampanye, keindahan janji pada saat menarik konstituen untuk memilih dirinya. Karena ini adalah tentang apa? Tentang what you say, it's what you do. Tentang kaulan wa amalan. Dulur, kalau cuma bicara indah, banyak orang bisa. Kalau bicara tentang jargon-jargon yang menggebu, banyak orang mampu. Tapi bicara tentang patron, ini kadang lidahnya keluh ketika ditagih tentang janji pada saat kampanye dulu. Nah, kalau bicara tentang keindahan, pemandangan-pemandangan yang indah, langit yang indah pun menggeleng pada saat ditawari untuk memimpin bumi. Nah, bicara pemimpin bukan hanya bicara tentang keindahan kata-kata dan janji semata, tapi bicara pemimpin adalah tentang apa? Konsistensi antara perbuatan dan kata. Saya janji ini, laksanakan. Kalau nggak mampu, ya minta maaf. Kalau rakyat nggak memaafkan, ya mundur. Gitu toh. Nah, saya dengan ini menyatakan tidak mampu sebagai Pak Kades di desa Mekarsari. Sudah. Kenapa? Karena loh, kan dulu janjinya itu gitu. Nah ini, makanya kenapa gunung lautan tidak berani, karena tidak berani mengingkari janji. Ya, itu. Jadi pemimpin adalah man behind his word. Orang yang berada di belakang kata-katanya. Ya. Orang Jawa bilang kalau kita bicara tentang careness itu. Nah, tentu pemimpin bukanlah manusia super ya dulur ya, bukan manusia yang serba sempurna. Pemimpin yang sedang kita bicarakan tentu adalah orang-orang yang terbaik di antara kita. Dan terbaik itu bukan orang sempurna, karena tidak ada. Kita mencari orang yang sempurna, tidak. Tapi pemimpin yang benar-benar bukan kok kemudian yang tahu apa saja, atau mampu apa saja, tidak mungkin. Karena tidak mungkin ada pemimpin seperti itu. Kita pun sadar, saya pun memahami itu. Tidak ada pemimpin seperti itu. Bahkan sekelas Rasulullah pun seringkali mengakui, oh pendapatmu yang lebih baik loh. Nah justru disitulah sebenarnya kita sedang mencari sosok pemimpin yang terbaik di antara sekian juta, sekian ratus ribu, atau sekian ribu orang. Kalau di tingkat desa, di antara sekian ribu kakak di desa itu, dia yang terbaik. Meskipun bukan sempurna itu terbaik, lalu nggak punya kekurangan, bukan. Dia yang terbaik di antara sekian banyak orang. No. Jadi, tapi cukup dengan terbaik dari yang ada. Gitu. Nah, pemimpin di desa atau di kota, itu adalah pemimpin yang benar-benar tanggap insasmito. Dulu. Jadi, sosok yang benar menggubah ya. Kalau jadi kita tahu bahwa di desa, di kota, di tingkat desa, di tingkat kecamatan, bupati, di tingkat provinsi sampai di tingkat nasional, itu begitu banyak ragam pendapat, begitu banyak ragam perbedaan. Nah, pemimpin yang kita cari adalah pemimpin yang mampu menggubah semua nada-nada perbedaan itu menjadi aransemen musik yang harmoni. Jadi dia adalah seorang dirijen yang sangat piawai. Dia adalah seorang komposer yang luar biasa dalam mengubah nada-nada yang berbeda tadi menjadi lantunan lagu bangsa yang majmu ini menjadi gubahan lagu Bhinneka Tunggal Ika yang kuat, yang indah, yang merdu, yang mampu mendamaikan jiwa-jiwa rakyat ini. Nah, dulur, kita bicara tentang pemimpin, kadang kita bagaimana sih Gus dalam mencari itu? Bisa jadi dia tampak biasa saja itu. Bisa jadi adalah pribadi-pribadi ini adalah pribadi yang bahkan mungkin tak tampak itu, tidak sering muncul. Pribadi-pribadi yang rendah hati dan sudah tahu betul akan kekurangannya, sehingga padahal dia punya multi talenta. Dan kita harus benar-benar mencari pemimpin yang right man on the right place, atau orang yang tepat di saat yang tepat di tempat yang tepat. Setidaknya kalau saya bisa
catat di sini dulur, itu ada beberapa hal yang bisa kita catat. Jadi ada 7 setidaknya yang bisa jadi ciri kita dalam mencari pemimpin ini. Saya tetap kembali kepada keyakinan agama. Jadi yang pertama adalah pemimpin itu adalah manusia yang benar-benar banyak mengingat terhadap Tuhannya. Kenapa ini saya penting? Gini dulur, memimpin itu tidak hanya sekedar bicara tentang manajerial. Memimpin adalah bicara tentang bagaimana mengelola nyawa-nyawa. Dan ini dibutuhkan satu hidayah, dibutuhkan satu tuntunan Tuhan. Maka pemimpin adalah orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Orang yang harus memastikan dirinya selalu dibimbing oleh Tuhan di dalam mengarahkan rakyatnya di tingkat apapun. Tanpa itu dulur, maka bahkan kemakmuran yang dicapai pun hanya akan menjadi kemakmuran badan-badan, bukan kemakmuran jiwa. Padahal ingat di dalam lagu Indonesia Raya, kita bilang, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwa. This is spiritual side. Ini adalah bicara tentang spiritual side. Nah, kalau bicara itu, syarat utama seorang pemimpin adalah orang yang dekat sama Allah. Biar kenapa? Biar ketika membuat kebijakan, biar ketika dia melaksanakan kebijakan, orang yang benar-benar dituntun oleh Allah tuh, dituntun oleh Tuhan. Insya Allah, meskipun pasti ada kekurangan di sana sini, tetapi itu adalah orang yang terbaik. Tidak hanya menyandarkan pada pertimbangan-pertimbangan lahir, karena dibutuhkan orang yang punya tanggap insasmito, kata orang yang punya kewaskitaan hati. Dan itu bagaimana bisa diasah? La yamassu ilal mutahhar. Jadi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah daripada lain-lain. Yang kedua, manusia yang selalu mengingat, banyak mengingat mati. Oh, ini jangan diartikan nanti kok banyak mengingat mati. Enggak. Ini maksudnya orang-orang yang benar-benar sangat takut akan tanggung jawab setelah kematian. Orang-orang seperti ini tidak takut apapun. Kalau disebut la yakhafuna idza akhafan nas. Orang-orang yang benar-benar tidak takut apapun ketika semua orang takut. Misalnya takut melarat, dia tidak takut melarat. Jadi dia tidak mungkin korupsi. Kenapa? Karena dia tahu tanggung jawab setelah mati. Maka ingatannya kepada mati, bahwa dia akan mati, setinggi apapun jabatannya, sekuat apapun dukungan politiknya, dia nggak akan main-main dengan tanggung jawab setelah mati. Dia takut korupsi, dia takut tidak bisa membahagiakan rakyatnya, dia takut kalau nanti kepemimpinannya terselewengkan. Ketakutannya bukan pada para pendukungnya, baik fraksi-fraksi maupun konstituennya, enggak. Dan ketakutannya adalah pada tanggung jawabnya nanti setelah mati. Sehingga apa? Dia akan benar-benar konsisten pada kebenaran. Itu yang kemudian menjadikan orang-orang seperti ini, di ciri kedua ini, orang-orang yang berani menegakkan keadilan meskipun langit runtuh, bumi terbelah. Gitu. Nah ini yang kedua. Jadi orang-orang yang benar-benar hatinya orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga adalah manusia yang orang yang sudah selesai dengan dunianya. Orang yang benar-benar sudah dia mencapai posisinya itu bukan untuk kekayaan, bukan untuk harta, tetapi benar-benar dia mencapai ke posisinya itu untuk benar-benar mengabdi. Makanya kalau nggak salah dulu di zaman Orde Baru sebutan untuk para pegawai negeri itu kalau nggak salah dulu abdi negara atau abdi masyarakat gitu. Abdi, namanya saja abdi gitu. Nah, tingkat pemimpin juga begitu. Ini adalah bicara tentang orang yang sudah selesai dengan dunianya. Orang yang sudah tidak lagi berharap harta atau kekayaan dari jabatannya. Karena dia sudah tidak menginginkan itu. Sudah. Dia cukup dengan apa yang sudah. Makanya kehidupannya benar-benar hanya ngabdi untuk itu. Dan dia, anti suap. Kalau sudah bicara begini, insya Allah di tingkat pemimpin sudah anti suap, di tingkat pemimpin sudah benar-benar anti korupsi, bukan hanya pada jargon dan basa-basi loh ya, tapi pada aksi. Insya Allah
kemakmuran akan tercipta. Karena Indonesia ini sesungguhnya, tanya saja pada para pakar ekonomi, sebenarnya masukan negara itu harusnya kalau dimaksimalkan itu bisa ribuan triliun lebih banyak daripada apa yang sekarang kita dapat, di mana kebocoran memang terjadi di mana-mana. Mulai dari tingkat desa. Nah, orang yang sudah selesai dengan dunianya, Pak Kades yang sudah tidak lagi pengen harta kekayaan, demikian pula Pak Bupati sampai gubernur sampai Pak Presiden, kalau sudah benar-benar ini, insya Allah ini negeri ini akan makmur. Karena akan kemudian dicontoh oleh para bawahannya tuh. Ya, bukan berarti kemudian saya mengatakan korupsi akan hilang sama sekali, tidak mungkin. Dunia utopia semacam itu tidak ada. Tetapi maksimalisasi pendapatan negara, maksimalisasi penyaluran untuk kemakmuran rakyat akan mampu. Dimulai dari apa? Pemimpin yang sudah selesai dengan dunianya, tidak ingin lagi harta kekayaan duniawi, tidak ingin lagi sugih. Yang keempat, pemimpin yang benar-benar mau dan mampu menjadi khairun nas anfa'uhum. Benar-benar usahanya untuk kebersamaan. Karena dia mikirnya akhirat tuh. Baik usaha pribadi maupun usaha-usaha kebijakannya itu benar-benar untuk pemerataan. Kebersamaan betul. Hidup hanya untuk kebersamaan. Dia tidak mementingkan pribadinya, kelompoknya, atau golongannya. Yang kelima dulu, manusia yang benar-benar tidak pilih kasih. Jadi di dalam salah satu hadis disebutkan Rasulullah bersabda gini, nanti di akhirat itu akan ada orang yang tidak dari golongan mujahidin, tidak dari golongan Rasul maupun Nabi, tapi orang ini dikagumi para Nabi, para Rasul, saking tingginya derajatnya. Orang-orang ini kata Rasul, wallahi inna wujuhahum, benar ya Allah, demi Allah, wajahnya itu, wajah mereka itu lanur, benar-benar bercahaya, la'ala nurin, benar-benar berada di dalam naungan cahaya, sampai orang semua kagum. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka ini ya Rasul? Mereka adalah orang yang hidup berkasih-kasihan ketika di dunia. Mereka yang hidup saling menyayangi, bukan karena ikatan kekayaan, ikatan jabatan, ikatan persaudaraan darah, tetapi benar-benar mereka hanya menyayangi karena semata-mata lillahi ta'ala, atau karena mengabdi kepada Allah. Nah, pemimpin yang mampu menciptakan nuansa seperti inilah yang mestinya kita jadikan acuan bagaimana. Yang kelima, carilah pemimpin yang tidak minta upah. Sebentar. Dalam surat Yasin disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u man la yasalukum ajrahu wa hum muhtadun. Itulah pemimpin yang tidak minta upah kepadamu. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya tidak minta upah gimana? Ya kembali kepada yang tadi itu, yang sudah selesai dengan dunianya. Dia tidak menjadikan gaji atau fasilitas dari jabatan itu sebagai tujuan dalam meraih pemimpin. Dia hanya benar-benar ingin melaksanakan amanah itu secara apa adanya. Orang yang benar-benar insya Allah tidak lagi tergoda untuk korupsi. Kenapa? Karena keyakinan akhiratnya mengalahkan semua iming-iming dunia ini. Yang keenam, orang yang qaulan wa amalan. Orang yang benar-benar tidak seperti kebanyakan politikus saat ini, yang esok dele sore tempe, yang lenca-lence kemudian bicara aplin benda. Orang yang benar-benar konsisten dengan apa yang diucapkan. Orang-orang yang kenapa? Ini penting karena rakyat ini membutuhkan semua implementasi dari apa yang kita ucapkan. Saya ngomong A, ini yang akan saya laksanakan. Saya ngomong B, ini yang akan saya laksanakan. Ngajak rakyat untuk jujur, kita harus jujur. Ngajak rakyat untuk menegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Rasulullah memberi contoh, seandainya anakku yang mencuri akan aku potong tangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketegasan seorang pemimpin dalam menegakkan keadilan itu juga harus dibuktikan lewat qaulan, apa yang diucapkan, wa amalan, dan apa yang disampaikan. Yang terakhir adalah pemimpin ini harus benar-benar terbuka sekali dengan segala macam masukan, dengan segala macam kritikan. Bahkan itu disadari karena apa? Karena dia tahu tidak ada pemimpin yang sempurna.
maka masukan, kritikan, saran dari siapapun itu bahkan menjadi penyempurna dalam kepemimpinannya. Dulur, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di dalam kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian 30 menit ya, ini menjadi kajian yang mencerahkan saya maupun sampean semua, baik di tingkat desa, di tingkat apapun, di tingkat mungkin kabit, kabak, di pemerintahan, sehingga kita berharap optimisme ini membawa kita kepada kemakmuran, karena rakyat tidak akan pernah makmur kalau pemimpinnya tidak jujur. Makmur hanya bisa dicapai dengan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang sidik, yang tabligh, yang fatanah, yang adil, dan yang bijaksana. Saya rasa itu, mudah-mudahan saya dan sampean dimampukan Allah untuk menjadi pemimpin yang seperti itu. Kalaupun kita belum mampu menjadi pemimpin, maka pilihlah pemimpin-pemimpin yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam dari saya, Glory. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.